betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Yang pertama, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apalagi di dalam hidup kita. Amin. Ini pentingnya kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, artinya bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan itu mutlak atas segala sesuatu. Termasuk atas keseluruhan hidup kita. Tidak ada suatu apapun yang terjadi dalam hidup kita di luar kedaulatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan tangan kita, apakah kita bisa menggoyang jari-jari kita, tangan kita seperti ini? Halo? Pernah lihat orang lumpuh? Stroke, tidak bisa apa-apa? Karena itu mengucap syukur. Amin. Kalau kita masih bisa menghirup udara segar tanpa bantuan oksigen, apa karena kekuatan kita? Bukan karena anugerah Tuhan? Amin. Karena itu mengucap syukur. Tuhan berdaulat atas semuanya. Dia memberikan oksigen yang gratis kepada kita. Pemazmur di dalam Mazmur 139 dikatakan begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Engkau maklumi. Tuhan tahu siapa kita. Jauh melebihi kita mengetahui diri kita sendiri. Amin. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, bahkan tidak berdaya sekalipun. Kita menyadari akan keberdosaan kita menyadari akan kasih karunia Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan ini dan itu, semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, di dalamnya mengandung pengakuan bahwa kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dengan menyadari akan setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kita, seharusnya tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Dia. Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu. Dengan menyadari akan segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan, keberdosaan, bahkan ketidakmampuan kita, seharusnya tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya ingin mengatakan demikian. Hidup tanpa pengucapan syukur kepada Tuhan adalah suatu kesombongan atau keangkuhan yang serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci itu. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Hidup tanpa pengucapan syukur kepada Tuhan adalah suatu bentuk kesombongan, bahkan keangkuhan yang serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci itu.
Oh, Tuhan Yesus aja mengucap syukur. Waktu dia mau membagi-bagikan cawan kepada murid-murid, waktu dia mengambil 5 roti 2 ikan untuk membagikan kepada semua yang hadir waktu itu, dia juga mengucap syukur. Mana mungkin kita tidak mengucap syukur? Waktu Tuhan sedang menghadapi pergumulan di Getsemani, Tuhan sendiri tunduk pada kedaulatan, Tuhan Yesus tunduk kepada kedaulatan Allah. Dia yang mengatakan, kiranya boleh biarlah cawan ini lalu daripada Tuhan. Tapi bukan menurut kehendakku. Amin. Di dalamnya ada unsur pengucapan syukur. Pengakuan atas rencana Tuhan. Bahkan Paulus yang menulis surat ini pun memberikan teladan yang baik. Dia tetap mengucap syukur untuk kemajuan jemaat-jemaatnya. Di dalamnya mengandung unsur kita mengakui bahwa di dalam segala hal yang ada dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita nikmati, ada rencana Tuhan yang indah. Dengan mengucap syukur, kita menyatakan bahwa sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun persoalan kita, kita akan terluput dari sikap hati yang menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita diingatkan kembali. Emosional kita dibendung. Dan kita mau tetap tunduk kepada Tuhan karena kita percaya. Sekalipun saat ini saya berhadapan dengan kesulitan pergumulan, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Amin. Ayub di pasalnya yang ke-42 mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan ayat yang sangat terkenal bagi kita, di Yeremia pasal 29 juga dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat kita mengucap syukur, di dalamnya mengandung unsur kita percaya bahwa di balik semua apa yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Pengertian yang berikut, ketika kita mengucap syukur, kita juga menyadari bahkan mengakui sepenuhnya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita merupakan peluang emas, merupakan kesempatan emas bagi kita untuk kita belajar, memahami, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang, tapi kita mengalami Dia secara pribadi. Karena kita belajar mengenal kuasanya yang mengalir di dalam setiap kesulitan, setiap persoalan kita. Kalau kita sehat, itu kesempatan emas bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya kalau kita sakit, itu juga kesempatan emas bagi kita untuk kita bergumul bersama Tuhan, untuk mengalami betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasanya bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Kalau kita berhasil meraih sesuatu, itu pun kesempatan emas bagi kita. Jangan lupa mengucap syukur. Begitupun sebaliknya kalau kita gagal, tetap mengucap syukur. Karena kita percaya di balik kegagalan itu ada rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan.
Betapa indahnya mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apa selama ini yang kita lakukan? Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita. Kalau di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, kita seringkali menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan diri saya. Bahkan ada yang bilang, aduh bego. Oh, ntar bego sungguhan loh ya. Kenapa sih kok saya bisa begini? Kenapa sih kok saya nggak lakukan seperti itu? Dan terus menyalahkan diri. Bahkan banyak peristiwa yang terjadi di luar sana. Orang yang terlalu sering menyalahkan diri. Akan sampai pada titik dia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan ini ternyata dihempaskan begitu saja. Dengan narkoba, dengan gantung diri, bunuh diri, dan lain sebagainya. Dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Karena hidup tanpa pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita menjalani hidup kita tanpa pengucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Tuhan selalu dekat dengan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan begini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, garis bawah itu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan karena itu kita akan tetap percaya bahwa di dalam apapun Tuhan tetap bekerja. Bahkan disambung lagi oleh Rasul Paulus. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak Ibu sadari bahwa kita ini, Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, ada di dalam rencana Allah. Amin. Kita dipanggil oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk menikmati kasih karunia-Nya. Bahkan sampai kekekalan, kita akan berjumpa dengan Dia secara pribadi, melayani Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Rasul Paulus sekalipun dia di dalam penjara, Bapak Ibu. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengomel, tapi justru dia tetap bersyukur dan Tuhan terus membimbing dia. Dia bisa menulis surat-surat yang begitu indah untuk membangun iman para jemaat. Dia tetap melayani sekalipun dia ada di dalam penjara. Ketika kita mengucap syukur, maka kita semakin akan terus diproses, dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikir positif. Ini sesuatu yang sangat indah. Kita menyadari sepenuhnya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Ini pandangan yang positif. Pikiran yang positif yang dikehendaki Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, sekeras apapun tantangan hidup kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Karena itu saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Hidup yang selalu bersyukur menjadikan kita
Tidak mudah menyalahkan orang lain, diri sendiri maupun menyalahkan Tuhan. Sebagai contoh, kita tahu siapa Yusuf. Bagaimana Tuhan memproses Yusuf. Saudara-saudaranya membuang dia ke dalam sumur. Sudah dibuang ke dalam sumur. Diambil dan dijual lagi. Sudah sampai di rumah Potifar. Tuhan memproses dia lagi. Istri Potifar juga melukai dia. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat serius. Menghina dia. Menuduh dia yang enggak-enggak. Tapi sudah seperti itu. Bukannya Yusuf langsung mendapatkan pertolongan Tuhan. Malah masih dijebloskan lagi ke dalam penjara. Sudah sampai di dalam penjara. Dia tetap masih bisa melayani Tuhan. Tetap punya pemikiran yang positif. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menggerutu. Sekalipun dia sudah ada di dalam penjara. Dan dia memberkati banyak orang di sana. Tapi pada akhirnya, dia keluar sebagai pemenang. Sampai-sampai ketika saudara-saudaranya datang, dia masih mengatakan, enggak usah takut. Sekalipun kalian mereka-reka yang jahat kepadaku, namun Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan telah merencanakan semua yang terbaik melalui semua proses itu. Melalui setiap peristiwa itu. Amin. Yusuf tetap berpikir positif. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Sekalipun dia dalam pergumulan yang begitu serius. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hati kita, cara pandang kita dibentuk untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sadarkah kita bahwa betapa pentingnya mengucap syukur? Ada banyak sekali keuntungannya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari memulai suatu kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Pada bagian terakhir, saya ingin mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pengucapan syukur kita kepada Tuhan adalah bukti pengakuan kita bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, pengucapan syukur kita kepada Tuhan adalah bukti kebergantungan kita, penyerahan diri kita, bahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa hidup tanpa pengucapan syukur kepada Tuhan adalah suatu bentuk keangkuhan dan kesombongan yang serius di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, warnailah hari-hari kita dengan penuh pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.